Fenomena viral stand-up komedi berjudul Mens Rea yang dibawakan oleh Panji kembali membuka perdebatan lama mengenai batas antara kritik sosial, opini politik, dan tanggung jawab intelektual seorang figur publik. Salah satu bagian paling problematik dari materi tersebut adalah tuduhan bahwa pemberian konsesi tambang oleh pemerintah kepada dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan bentuk bargaining politik menjelang Pilpres, dengan tujuan agar kedua ormas tersebut memberikan dukungan politik sebagai balas budi. Dari perspektif komunikasi massa, tuduhan ini sangat serius. Walaupun dibungkus dalam format komedi, pesan yang disampaikan bukanlah lelucon ringan, melainkan framing politik yang berimplikasi besar. Ketika seorang komika dengan jutaan penonton menyatakan bahwa konsesi tambang adalah alat barter politik, maka yang dibangun di benak publik adalah asumsi bahwa Muhammadiyah dan NU dapat dibeli, bahwa para pengurusnya tidak independen, dan bahwa orientasi kebangsaan kedua ormas tersebut tunduk pada kepentingan kekuasaan semata. Ini bukan kritik, melainkan generalisasi yang ceroboh dan berpotensi merusak kepercayaan sosial. Padahal, jika dianalisis secara lebih jernih dalam kerangka kebijakan publik dan ekonomi politik, kebijakan pemberian konsesi tambang kepada ormas tidak dapat disederhanakan menjadi transaksi politik elektoral. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, kebijakan ini justru muncul dari kesadaran historis dan nasionalistik bahwa selama puluhan tahun, pengelolaan sumber daya alam Indonesia, terutama sektor tambang, lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar, termasuk perusahaan asing. Rakyat Indonesia, dalam banyak kasus, hanya menjadi penonton atau bahkan korban ekologis. Dalam konteks itulah, negara mencari skema alternatif agar keuntungan strategis tambang dapat dikelola oleh entitas nasional yang memiliki legitimasi sosial, akar kerakyatan, dan orientasi jangka panjang, bukan sekadar profit. Muhammadiyah dan NU sebagai dua ormas dengan jaringan pendidikan, kesehatan, dan sosial terbesar di Indonesia dipandang sebagai instrumen sosial ekonomi yang mampu mengembalikan manfaat sumber daya alam kepada masyarakat luas. Ini adalah pendekatan redistribusi ekonomi berbasis institusi sosial, bukan transaksi politik murahan. Tuduhan bahwa kebijakan tersebut semata-mata bertujuan mengamankan dukungan Pilpres juga menunjukkan kelemahan metodologis dalam analisis Panji. Tidak ada data empirik, tidak ada dokumen kebijakan, tidak ada bukti alur keputusan yang mengarah pada kesimpulan tersebut. Yang ada hanyalah asumsi personal yang dibungkus satir. Dalam ilmu sosial politik ini disebut argumentasi insinuatif membangun kesan tanpa pembuktian. Lebih jauh lagi, narasi tersebut secara tidak langsung mempertanyakan integritas nasionalisme kedua ormas Islam terbesar di Indonesia, sekaligus mengabaikan fakta bahwa Muhammadiyah dan NU memiliki tradisi panjang menjaga jarak dari politik praktis elektoral. Kritik semacam ini justru membuka pertanyaan balik. Apakah yang lebih nasionalis memberikan konsesi tambang kepada institusi rakyat Indonesia atau menyerahkannya kembali kepada perusahaan asing seperti praktik masa lalu? Disinilah problem besar ketika seniman yang memiliki afiliasi atau preferensi politik tertentu berbicara seolah-olah netral dan objektif. Humor berubah menjadi alat framing, kritik berubah menjadi propaganda simbolik, dan publik diarahkan untuk percaya pada narasi yang belum tentu benar. Dalam masyarakat dengan literasi kebijakan yang terbatas, komedi semacam ini bukan mencerahkan, tetapi menyederhanakan realitas kompleks secara menyesatkan. Sejatinya, komika dan seniman memiliki posisi strategis sebagai penyampai kritik sosial. Namun, posisi itu menuntut tanggung jawab intelektual dan etika komunikasi publik. Kritik yang baik harus berbasis fakta, memahami konteks kebijakan, dan tidak merendahkan institusi sosial yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa. Tanpa itu, kritik kehilangan daya edukatifnya
dan seni kehilangan fungsinya sebagai alat pencerdasan publik, ia hanya menjadi alat ekspresi politik personal yang dangkal. Semestinya dengan kejadian ini, Panji punya kewajiban menjelaskan pada masyarakat, khususnya pada warga NU dan Muhammadiyah, maksud dan tujuan kontennya pada acara stand-up komedi mensrea tersebut.